siang, pagi, selamat apa ini ibu-ibu? Pagi. Selamat pagi lah ya. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Kenapa nggak semangat? Karena udah habis uangnya. Iya. Udah kelamaan di rumah kan. Udah kelamaan di rumah kan. Jadi uang pun udah habis ya. Kenapa kira-kira? Karena harga pun murah. Iya betul. Lebaran buat dagangan bro ya. Masih Covid ini ya. Iya, gara-gara Covid. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita syukuri aja keadaannya ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita nggak usah lama-lama, kita singkat-singkat saja materi kita. Materi kita bulan lalu kira-kira masih ada yang ingat? Atau udah lupa? Memulai suatu usaha yang baru. Iya, memulai suatu usaha baru. Seperti apa? Misalnya dari bertani dan tambah usaha lain, dagang. Iya, berdagang. Iya, begitu ya. Contohnya tadi bertani, berdagang. Kemarin kira-kira tentang apa aja dibilang kalau kita memulai usaha itu seperti apa harus gitu? Kita harus menyiapkan anggaran yang semampu kita. Iya, semampu kita. Jadi kalau misalnya usaha kita ini, ya kita sanggupnya segitu, ya kita buat usaha yang segitu juga. Perlu nggak keterampilan dalam menjalankan usaha ini? Harus ada, harus perlu. Modal perlu nggak? Perlu. Kalau boleh, modal udah ada di tangan. Kalau boleh, ya modal sudah ada di tangan, perencanaan sudah matang, dan kita pun memiliki keterampilan akan usaha yang mau kita dirikan, iya nggak? Ya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita ingin berdagang, misalnya lah kita ingin membuat keripik, tapi kita tidak punya skill di keripik, membuat keripik tadi. Kadang masak pun kita pun nggak suka masakan yang kita masak. Kayak mana orang lain mau membeli, begitu ya kan? Jadi artinya memang kita betul-betul terampil lah dalam usaha itu. Jadi kalau misalnya berladang, ya kan kalau kita misalnya berladang itu jalanilah dengan serius. Kalau masalah harga, masalah belakangan ya kan? Kalau masalah harga kan bukan kita sendiri yang kena, iya kan? Iya. Kayak sekarang lah, murah harga cabai. Iya, sayur-sayuran nggak laku. Kalau misalnya nggak kita jalankan, nggak kita tanam, ya kalau nggak laku, ya kita sendiri yang terima imbasnya. Kalau misalnya nggak kita tanam, mahal, kita sendiri yang terimanya ya kan. Kalau misalnya kita tanam, yang lain juga nanam sayur gitu misalnya, nggak kena harganya, kan semua kita kena kan. Artinya bukan kita aja kalau masalah harga, ya artinya kita mau berusaha, iya nggak? Ya. Iya. Jadi untuk bulan ini kita dapat modul baru, modul tentang ibu hamil dengan anak. Oke, tentang artinya ibu dengan anak. Jadi ibu-ibu semua dengan anak. Ada di sini yang hamil? Ada? Nggak ada di itu. Nggak ada ya? Oke. Yang pernah hamil? Semua. Saya pikir yang pernah hamil semua kecuali saya. Pendampingnya belum pernah. Pendampingnya belum pernah. Artinya kalau misalnya ibu-ibu di sini sudah pernah hamil atau bakal hamil lagi, kita nggak tahu ya. Oke, jadi di sini akan disampaikan bagaimana sih sebenarnya ibu hamil itu harusnya. Jadi mungkin yang kamu lakukan sebelumnya itu masih ada sedikit-sedikit salahnya. Jadi kalau misalnya hamil lagi nanti berikutnya supaya dibenahi apa yang kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Katanya pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu hamil ini siapa? Ibu-ibu semua ya. Artinya kalau misalnya kita dikasih berkah bisa hamil itu sangat puji Tuhan gitu ya. Oke, katanya kalau ibu hamil ini harus mempertahankan asupan makanan, memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Oke, jadi dari bayi ini masih dalam kandungan atau berupa janin, kita harus udah perhatikan gizinya. Itulah tugas ibu-ibu di sini sebagai orang tua yang mengandung anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita itu nggak cerdas, itu bukan karena salah dia, ada juga faktor dari kesalahan kita ibu-ibu semuanya. Mungkin dulu dia kurang gizi waktu masa kandungan pun, atau masa dia menjalani masa-masa anak-anaknya pun kurang gizi gitu. Jadi itu
menjadi berdampak ke dalam kehidupan mereka. Oke, katanya kalau misalnya anak-anak kekurangan gizi, apa dampaknya? Pertama, kalau misalnya bagi bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Oke, jadi karena kurang gizi dia mudah dia sakit. Contohnya seperti ini, misalnya gizi yang diberikan hanya sekian persen, harusnya 100% gitu harusnya kan, yang dia terima hanya 50%. Kalau misalnya ada bayi yang menerima gizi sebanyak 100%, mana yang lebih mudah diserang penyakit, yang 50% atau yang 100%? Yang 50%. Kenapa? Karena mungkin gizinya tadi habis ke melawan penyakit ini semuanya. Jadi yang tadinya yang 100%, 50% untuk melawan penyakit tadi, 50% bisa dia gunakan untuk pertumbuhannya. Ini kalau misalnya 50%-nya digunakan untuk semua melawan penyakit, apalagi untuk pertumbuhannya, ya kan? Nggak ada lagi. Gizi tadi hanya digunakan untuk melawan penyakit, tapi bukan untuk artinya berkembang, gitu ya. Selanjutnya, katanya anak-anak yang terganggu atau kurang gizinya akan berdampak pada tumbuh pendek yang sering disebut dengan stunting. Oke, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau anak kita yang kurang gizi, banyak sekarang kan stunting ini banyak sekarang di apa Bu? Di paling digembar-gemborkan dalam, kalau misalnya posyandu itu sering itu mungkin dibilang sama bidannya, tolong ya ibu-ibu gizinya dicukupi, karena kondisi sekarang di Indonesia ini pun sangat memprihatinkan, banyak sekali anak yang kurang gizi jadinya dia tumbuh pendek, kerdil. Jadi saya curiga juga kalau misalnya ada kita di sini yang stunting. Enggak ya Kak, kamu kan stunting kan? Oke, karena memang ada juga dia faktor gen, bukan semua yang pendek itu berarti kurang gizi, enggak ya, artinya dia memang pendek ya, karena memang gennya seperti itu gitu. Nanti kalian pun asal kalian tengok nanti pendek nanti jadi stunting. Kurang gizi Kak Kambari, Kak bilang pula nanti kan, jangan ya, bukan seperti itu. Iya, artinya kalau misalnya ada anak kita, kalau kita pun tinggi, bapaknya pun tinggi, dari opung-opungnya pun tinggi, tiba-tiba anak kita sendiri kecil, perlu kita pertanyakan. Ya mungkin saja karena gizinya tadi yang menghambat sehingga anak ini tidak tumbuh tinggi badannya. Begitu ya? Oke. Katanya remaja akan kesulitan belajar dan prestasinya di sekolah akan semakin rendah. Iyalah, gizinya nggak ada. Ya kan? Kalau kurang gizian anak ini di sekolah pun dia kurang nangkap di otaknya. Ya kan? Tidak terlalu bisa atau tidak terlalu mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya di sekolah. Jadi kalau misalnya anak kita itu seperti itu, bukan dia yang salah, bukan dia yang malas, tapi mungkin kembali pada kita tadi, kita perhatikan nggak gizinya dulu ya waktu saya hamil. Saya perhatikan nggak dulu ya makanan saya waktu saya hamil. Jadi kalau misalnya masih ada yang salah atau masih ada yang belum terlalu peduli tentang gizinya tadi, kalau saat hamil lagi nanti diperhatikan anaknya gizinya itu supaya calon anak kita ini bisa lebih cerdas. Oke? Tapi kalau misalnya anak kita sudah apa tadi ya, artinya kekurangan gizi, masih bisa kok kita perbaiki dengan cara mungkin memberikan dia konsumsi yang lebih banyak lagi asupan gizi seperti makanan yang seimbang seperti itu ya. Oke, selanjutnya katanya untuk yang dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Kenapa dibilang terbatasnya pilihan kerja? Karena pertama dulu, dia udah mengalami gangguan kesehatan. Oke, otomatis karena mungkin dia sering sehat tadi, kemampuannya atau kemampuan otaknya pun jadi berkurang. Bisa nggak? Ada nggak anak ibu-ibu di sini yang sering sakit? Ada. Nggak ada. Sehat semua. Bagus semua ya. Berarti cerdas semua ya. Lebih pintar nggak anak-anak kita daripada kita? Artinya ada perubahan ya. Artinya anak kita itu jauh lebih di atas kita. Jadi katanya
dari kecil dia pertumbuhannya sudah apa ya, sudah berkurang, jadinya sampai dewasa pun tetap berimbas. Jadinya mereka pun susah mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Mungkin karena mereka tidak memiliki kemampuan yang harusnya mereka peroleh dari mereka kecil tadi, berkembang dengan baik. Karena nggak ada itu, jadinya mereka susah mendapatkan pekerjaan. Begitu ya? Begitu atau begitu? Itu. Jadi kalau dari di sini perlu nggak sebenarnya gizi tadi diperhatikan dari kita hamil? Sangat perlu. Tapi kalau kulihat tadi kan ibu-ibu di sini anaknya katanya pintar-pintar semua. Pintar-pintar ya? Berarti udah cukup gizi semua kemarin ya. Berarti bantuan PKH-nya digunakan untuk hal yang tepat. Betul ya? Artinya untuk ya beli telur. Tinggal cukup beli telur. Beli susu. Kan kalau zaman dahulu mungkin ya enggaknya ada orang tua kita yang zaman dahulu itu sampai beli susu ya seperti susu ibu hamil. Zaman sekarang kan semua udah ada ya, beli susu Prenagen atau susu apa untuk digunakan supaya menjaga bayi ini tetap menerima nutrisi. Karena kalau udah hamil kan berarti artinya nggak cuma satu orang lagi yang makan, nggak cuma satu orang lagi yang minum, tapi udah dua atau bahkan kalau yang kembar, bergantung kembar berapa dia kan? Kalau 3 berarti udah 3 orang lah di situ yang membutuhkan asupan gizi tadi. Jadi seperti itu ya. Oke, kira-kira kesimpulannya apa? Coba, Kak. Kesimpulan kita hari ini. Bukan bela bedali. Dalam masa kita hamil harus tetap memperhatikan gizi agar janin yang dalam kandungan kita ini sehat dan gizinya tercukupi. Iya betul. Jadi paham kita kan? Sepakat? Jadi kalau masih ada lagi nanti yang hamil, kan bantuan ibu hamil kan udah dikasih kan sama pemerintah. Siapa yang hamil dikasih dananya ya kan? Artinya dana itu pergunakanlah untuk menambah nutrisi kita supaya kita pun dapat melahirkan seorang anak yang artinya bisa dia cerdas dan tidak mengalami stunting tinggi, kecuali misalnya kalau memang sudah gen ya, artinya bukan karena kekurangan gizi maka dia pendek. Seperti itu ya. Oke? Ya, jadi dapat dipahami. Terima kasih dulu untuk kita semuanya. Harapannya di bulan depan nanti materi kita yang hari ini bisa diterapkan kalau misalnya ada yang hamil. Ya, siapa tahu bulan depan udah ada yang hamil ya kan? Kita kan nggak tahu ya. Jadi, kalaupun materi ini tidak bisa kita terapkan sekarang, artinya kalau misalnya di masa depan kita mengalaminya lagi, bisa kita terapkan. Oke? Itu saja. Terima kasih. Oke.